Halo guys, perkenalkan nama saya Trimonika, NPM 194137. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pada latar belakang pada makalah ini yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan yang sangat terkenal di Indonesia. Dan perusahaan ini bergerak di bidang konsumsi barang makanan dan minuman dengan kegiatan produksi berdasarkan kebijakan yang ada di setiap perusahaan pada daerah masing-masing. Kemudian Indofood ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 yang bertepatan di Jakarta, Indonesia. Dan sudah mempunyai cabang di seluruh Indonesia dan hampir seluruh daerah di Indonesia ada cabangnya. Kemudian dengan mencanangkan suatu komitmen yang menghasilkan produk yang bermutu, aman, dan halal saat dikonsumsi. Kemudian Indofood ini merupakan perusahaan makanan pertama di Indonesia yang mampu menguasai pasaran dalam negeri dengan produk yang beraneka ragam atau bervariasi. Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini juga mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor bahan makanan ke beberapa negara seperti Australia, Asia, dan Eropa. Dengan mengekspor bahan yaitu mie. Pada suatu perusahaan atau organisasi sangatlah perlu membuat struktur organisasi supaya tersusun dengan baik. Dengan adanya struktur organisasi ini juga kita perlu mengetahui budaya perusahaan yang diambil pada perusahaan tersebut. Dengan adanya kepemimpinan yang diterapkan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini ialah suatu kebijakan dengan peraturan yang diterapkan sesuai daerah dengan beragam, karena perusahaan ini memiliki beberapa manajer perusahaan yang sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Yang pertama ada seperti manajer penjualan, HRD, manajer pemasaran, dan lainnya. Dengan begitu, gaya kepemimpinannya setiap daerah sangat beragam. Maka dari itu, pada penelitian ini kami akan membahas secara rinci atau lebih mendalam mengenai struktur organisasi atau organizational struktur, corporate culture atau budaya perusahaan, kepemimpinan dan gaya manajemen, serta strategi aliansi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kemudian ada rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini akan membahas yang pertama ada bagaimana organizational struktur yang diterapkan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang kedua, bagaimana corporate culture yang digunakan pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang ketiga, bagaimana leadership dan manajemen style yang diterapkan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dan yang keempat ada bagaimana penerapan ekspansi yang menggunakan strategi aliansi. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui organisasi struktur yang diterapkan. Yang kedua ada untuk mengetahui corporate culture yang digunakan pada perusahaan tersebut. Yang ketiga untuk mengetahui leadership dan manajemen style yang diterapkan. Dan yang keempat, untuk mengetahui penerapan ekspansi yang menggunakan strategi aliansi. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi perusahaan itu, penelitian ini dilakukan dengan mengharapkan bisa menjadi bahan masukan atau acuan terhadap organizational struktur, baik corporate culture yang dilakukan pada perusahaan Indofood, lalu mengetahui leadership dan gaya manajemennya yang cocok diberlakukan pada perusahaan, dan strategi yang sesuai saat melakukan ekspansi pada suatu negara. Dan bagi mahasiswa, manfaat penelitian ini membawa atau menambah wawasan atau ilmu pengetahuan mengenai organisasi struktur, corporate culture, leadership, manajemen style, dan strategi aliansi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Halo, selamat malam. Nama saya Daniel dan di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, joint venture. Jadi joint venture ini dapat didefinisikan sebagai kesepakatan bisnis yang dimana dua perusahaan atau lebih setuju untuk mengumpulkan atau menggabungkan sumber daya yang mereka miliki dengan tujuan menyelesaikan atau mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam sebuah joint venture, masing-masing perusahaan bertanggung jawab atas keuntungan, kerugian, dan biaya-biaya yang terkait. Namun, usaha joint venture ini adalah entitas bisnisnya sendiri yang terpisah dari kepentingan bisnis perusahaan yang terkait. Yang kedua adalah perusahaan sektor makanan. Perusahaan sektor makanan adalah suatu perusahaan yang berbisnis dalam bidang food and beverage. Perusahaan sektor makanan melakukan proses-proses yang diperlukan untuk membuat bahan makanan
dan mendistribusikan kepada pasar atau konsumen. Industri sektor makanan ini memiliki peranan yang penting pada perekonomian di Indonesia karena pasar di Indonesia sendiri sangat besar untuk industri sektor makanan. Yang ketiga adalah organizational culture. Organizational culture adalah sebuah perkumpulan dari nilai dan praktik dalam aktivitas kerja yang bekerja sama antara satu divisi dengan yang lainnya untuk mencapai harapan atau target perusahaan. Apabila organizational culture yang dimiliki oleh perusahaan ini baik dan tertib, maka perusahaan juga akan semakin mudah untuk meraih kesuksesan dan tujuannya dalam berbisnis. Organizational culture ini merupakan seperangkat nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota perusahaan yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku anggota-anggotanya. Yang keempat adalah corporate culture. Corporate culture ini sangatlah penting bagi sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut dapat memahami karakteristik karyawan perusahaan, bagaimana cara-cara berinteraksi, dan nilai atau perilaku yang dianut oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Corporate culture dapat dikatakan sebagai sebuah identitas perusahaan yang dimana apabila sebuah perusahaan memiliki corporate culture yang baik, maka hal tersebut dapat mempengaruhi dedikasi karyawan dalam perusahaan secara positif dan membangun citra perusahaan yang dapat dipercaya oleh konsumen. Yang kelima adalah leadership and management style. Jadi gaya kepemimpinan dan manajerial adalah bagaimana seorang manajer atau atasan menjalankan otoritas mereka di tempat kerja dan memastikan tujuan perusahaan dapat tercapai. Gaya kepemimpinan menjelaskan hubungan antara pemimpin atau atasan dan bawahan yang menunjukkan sejauh mana pemimpin tersebut dipercaya oleh bawahannya dan kemauan bawahan untuk mengikuti petunjuk dari pemimpin. Sedangkan itu, gaya manajerial menjelaskan seberapa jelas tugas dalam suatu perusahaan didefinisikan dan seberapa jelas definisi dari tugas-tugas tersebut dilengkapi dengan petunjuk yang rinci dan prosedur yang baik. Yang keenam adalah strategic alliances. Strategic alliances adalah kesepakatan antara dua perusahaan untuk melakukan proyek yang saling menguntungkan sementara itu masing-masing perusahaan tersebut tetap mempertahankan independensinya. Strategic alliances ini tidak sekompleks joint venture yang dimana kedua perusahaan mengumpulkan sumber daya untuk menciptakan sebuah entitas bisnis baru yang terpisah. Sebuah perusahaan yang melakukan strategic alliances memiliki beberapa tujuan seperti untuk ekspansi ke pasar yang baru, meningkatkan lini produknya, atau untuk mengembangkan keunggulan dari para pesaingnya. Maka dari itu, strategic alliances memungkinkan dua perusahaan untuk bekerja sama supaya dapat meraih tujuannya yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Violina Anastasia dengan NPM 19/1265. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi di bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang akan kita bahas pertama adalah rancangan penelitian. Nah, penelitian yang kami lakukan ini termasuk ke dalam jenis rancangan penelitian deskriptif, di mana rancangan penelitian deskriptif merupakan sebuah jenis rancangan penelitian yang berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti secara rinci dan seksama. Jadi di dalam penelitian ini akan digambarkan secara rinci bagaimana kondisi PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam melakukan ekspansi ke negara tujuan yaitu Nigeria. Beberapa kondisi yang dimaksud ialah struktur organisasi, budaya perusahaan, gaya manajemen dan kepemimpinan perusahaan, serta strategi apa yang dilakukan perusahaan untuk memasuki pasar internasional. Pembahasan yang kedua adalah mengenai sampel penelitian. Nah, di dalam penelitian ini kami menggunakan teknik purposive sampling. Hal ini didasari oleh pilihan yang disengaja dengan melihat kualitas sampel. Kemudian dalam penelitian ini kami memilih cabang perusahaan PT Indofood di negara Nigeria. Hal ini dikarenakan negara Nigeria dipilih oleh perusahaan sebagai negara tempat investasi utama perusahaan. Serta di negara ini terjual merek Indomie sebesar 600 juta US dollar per tahun di Afrika. Pembahasan yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Di sini kami menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumen. Jadi kami mencari sumber dokumen berupa jurnal, artikel, berita, serta laporan perusahaan yang berisi mengenai
proses ekspansi PT Indofood Sukses Makmur Tbk ke negara Nigeria. Kemudian jenis data yang kami gunakan merupakan jenis data sekunder yang berfungsi sebagai data pendukung atau pelengkap. Jenis data ini diperoleh bukan dari tangan pertama narasumber, melainkan dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk materi di bab 3. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatimah Telasari dengan NPM 1941211. Saya akan menjelaskan bagian bab 4 yaitu analisa dan pembahasan. Yang pertama ada struktur organisasi. Struktur organisasi di Nigeria dipimpin oleh presiden direktur, lalu ada direktur. Dari bagian organisasi Dufil Prima Food yang memproduksi Indomie di Nigeria, dilihat bahwa dari sudut pandang struktur organisasi memiliki struktur yang hampir sama, tetapi perbedaan yang dapat dilihat yaitu pada apa yang diproduksi oleh perusahaan yang ada di Nigeria ini. Nah, PT Indofood Sukses Makmur Tbk lebih memiliki beragam produk yang diproduksi dan beragam jenis lagi dari apa yang diproduksi. Tetapi pada perusahaan Dufil Prima Food yang ada di Nigeria, pemasaran produk dan produksi produk lebih cenderung pada berbagai macam mie. Budaya perusahaan PT Indofood Struktur Makmur Tbk cenderung berpegang teguh pada kedisiplinan, menjunjung tinggi integritas dan inovasi berkelanjutan merupakan nilai yang penting bagi perusahaan. Nah, pada negara tujuan sangat menjunjung tinggi budaya excellent dan budaya reward, integritas, kedisiplinan, dan inovasi berkelanjutan. Lalu karyawan Indonesia dan Nigeria sama-sama memiliki tatanan hierarki dalam organisasi, sama-sama bersifat maskulin dan merupakan masyarakat kolektivis, akan tetapi karyawan perusahaan Nigeria lebih memiliki sifat optimis dan normatif. Selain itu, Nigeria cenderung normatif dan lebih berorientasi pada jangka pendek sehingga berdasarkan budaya time manajemen atau time fokusnya cenderung menganut manajemen monokronis. Ada kepemimpinan dan gaya manajemen pada Dufil Prima Food di Nigeria cenderung memiliki tatanan hierarki dalam organisasinya. Manajer diberi harapan untuk bersifat tegas, persaingan dan kinerja, dan gaya kepemimpinan jauh dari transformasi leadership dengan gaya manajemen yang humanistik. Dipungkiri, Indonesia juga memiliki sedikit sisi yang dimiliki oleh Nigeria, tetapi level individualisme dan gaya kepemimpinan humanistik yang ada rendah dibandingkan di negara Nigeria. Didukung lagi dengan nilai budaya Hofstede individualisme masyarakat Nigeria lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Adapun time manajemen yang mencerminkan gaya manajemen pada negara ekspansi cenderung berorientasi pada masa lalu karena memiliki kecenderungan yang relatif kecil untuk berorientasi pada masa depan dan fokus pada hasil yang lebih cepat. Kami setuju bahwa aliansi strategi merupakan alternatif yang lebih efektif kita gunakan untuk membawa suatu keuntungan dan opportunity yang lebih besar. Dengan merger dan akuisisi, kita akan dapat meningkatkan pangsa pasar dan memaksimalkan efisiensi serta efektivitas perusahaan. Lalu kita dapat memperluas usaha dan mendapatkan manfaat keuangan di pasar modal karena ukuran perusahaan yang menjadi lebih besar jauh dari sebelumnya. Ketika kita melakukan joint venture, kita dapat meminimalisir modal yang diperlukan maupun sumber daya yang kita perlukan. Lalu kita dapat mentransfer teknologi dari kedua belah pihak dan dapat mengurangi resiko dalam usaha. Nah, serta kita dapat menemui peluang ukuran global untuk mengembangkan usaha ke ranah internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan yang sangat terkenal di Indonesia yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 di Jakarta, Indonesia. Serta perusahaan ini telah memiliki cabang perusahaan di hampir seluruh daerah Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan pemilihan sampel pada cabang perusahaan PT Indofood di negara Nigeria. Data-data yang dikumpulkan untuk penelitian ini berupa jurnal, artikel, berita, dan laporan perusahaan mengenai proses ekspansi PT Indofood ke negara Nigeria. Serta rancangan penelitian ini masuk ke dalam jenis rancangan penelitian deskriptif, di mana penelitian ini menggambarkan secara rinci bagaimana kondisi PT Indofood saat melakukan ekspansi ke Nigeria. Kondisi pertama yang digambarkan dalam penelitian ini mengenai proses ekspansi PT Indofood adalah organization culture.
Kami memperoleh data struktur organisasi dari Dufil Prima Foods yang merupakan perusahaan patungan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan Toleran Group dari Singapura. Kondisi kedua adalah mengenai corporate culture, di mana PT Indofood dan Dufil Prima Foods tidak memiliki perbedaan yang terlalu signifikan karena sama-sama berpegang teguh kepada kedisiplinan, menjunjung integritas, dan inovasi berkelanjutan. Kondisi ketiga adalah mengenai leadership and management style. Nah, di sini Dufil Prima Foods memiliki tatanan hierarki di dalam organisasinya. Kondisi berikutnya adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan strategic alliance dengan jenis joint venture. Dalam hal ini PT Indofood bekerja sama dengan Toleran Group dari Singapura dengan menghasilkan perusahaan di Nigeria yang menjadi salah satu perusahaan terbesar di benua Afrika. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.